kita lihat untuk soal yang ini, di sini kata kuncinya adalah bidan segera melakukan tindakan rujukan. Jadi kita baca ilustrasi soalnya, seorang perempuan usianya 27 tahun, anak ketiga tidak pernah abortus, hamilnya 39 minggu datang ke puskesmas bersama suami. Dengan keluhan keluar lendir darah 4 jam yang lalu. Untuk tekanan darah 150/70, nadi 90, kakinya bengkak dan protein positif 2. Jadi karena ibunya itu mengalami preeklamsi, maka bidan melakukan tindakan rujukan. Jadi kalau ada teman-teman mendapatkan ilustrasi soal yang seperti ini, bidan melakukan tindakan rujukan. Maka di sini bidan berperan sebagai penggerak. Nah, jadi kalau penggerak ini teman-teman ya, bidan itu melaksanakan asuhan baik secara rujukan maupun dengan mandiri. Nah, karena di sini bidannya merujuk, maka itu disebut sebagai penggerak. Ini kita sudah buatkan contohnya atau materinya. Jadi kalau untuk soal yang tadi, fungsi manajemen dalam kebidanan sebagai penggerak. Jadi kalau sebagai penggerak, bidan melaksanakan asuhan baik secara mandiri maupun rujukan ya. Karena tadi adalah rujukan, maka di sini perannya sebagai penggerak. Kemudian, kenapa opsi lain tidak tepat? Yang pertama, fungsi perencanaan. Kalau fungsi perencanaan, itu bidan membuat tujuan kebidanan. Nah, jadi di sini kita lebih detail ya, di sini contohnya. Nah, jadi di sini ada contoh yang kita buatkan. Untuk fungsi manajemen kebidanan ada yang namanya perencanaan, kemudian ada yang namanya pengorganisasian, kemudian ada yang namanya penggerak, dan juga ada yang namanya fungsi pengendalian. Mari kita bahas satu-satu. Jadi kalau untuk asuhan kebidanan, mulai dari bidan itu mengkaji data, misalnya pasien datang, kemudian bidan melakukan anamnesa, artinya bidan melakukan pengumpulan data, maka itu disebut dengan fungsi perencanaan. Nah, jadi misalnya tadi sudah terlihat bahwa pasiennya datang yaitu dengan keluhan keluar lendir. Nah, kemudian bidan melakukan pemeriksaan serta pengumpulan data, maka di situ bidan melakukan perannya sebagai fungsi perencanaan. Nah, setelah itu bidan tahu bahwa ibunya ini akan bersalin. Kemudian bidannya itu memikirkan, berarti langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan langkah-langkah pertolongan persalinan. Jadi kalau teman-teman, kalau bidan itu sedang melakukan atau merencanakan tindakannya yang harus dilakukan adalah menolong persalinan, maka itu dinamakan dengan pengorganisasian. Nah, ini baru memikirkan ya teman-teman ya, memikirkan karena dia itu ibu bersalin, berarti langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan pertolongan persalinan. Nah, kalau mempersiapkan pertolongan persalinan, maka dia masuk ke pengorganisasian. Tapi kalau bidannya itu sudah melakukan pertolongannya tersebut atau bidannya itu sudah melakukan pertolongan persalinan tersebut, artinya kan bidan memberikan pelayanan ya, maka itu sudah masuk ke fungsi penggerak. Nah, kemudian fungsi pengendalian adalah hasil dari pertolongan tadi. Hasil pertolongannya ibunya selamat atau tidak, ibunya sehat, bayinya sehat atau tidak. Nah, jadi fungsi pengendalian berarti kita melihat berhasil atau tidaknya persalinan tersebut. Nah, jadi untuk fungsi manajemen kebidanan itu mulai dari perencanaan terlebih dahulu, yaitu pengumpulan data dan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke pengorganisasian, yaitu menyusun rencana apa yang akan kita lakukan. Setelah itu masuk ke fungsi penggerak. Fungsi penggerak artinya kita sudah memberikan pelayanan.
Misalnya, kalau pelayanan mandiri berarti kita tolong persalinannya. Tapi kalau ada komplikasi berarti kita rujuk. Nah, kemudian kalau fungsi pengendalian kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya apakah selamat atau tidak, kemudian apakah ibunya sehat atau tidak. Jadi, ada 4 fungsi manajemen kebidanan. Jadi nanti teman-teman, ini yang harus teman-teman pahami ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya.